Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Air Channel. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 11 kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Materi yang akan kita bahas yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Subbab materi A. Potensi dan penyebab konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. B. Bentuk dan akibat konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. C. Alternatif dan solusi penyelesaian konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, menganalisis potensi konflik yang dapat timbul akibat keberagaman, mengidentifikasi dampak konflik akibat keberagaman, dan mendesain alternatif solusi terhadap konflik akibat keberagaman. A. Potensi dan penyebab konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman ada 3, yaitu keberagaman sosial budaya, keberagaman ekonomi, dan keberagaman gender. Keberagaman sosial budaya. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, etnis atau suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan sosial, kebudayaan, dan suku bangsa dijunjung tinggi. Keberagaman ekonomi. Masyarakat pedesaan umumnya mengolah lahan sebagai aktivitas utama dalam kegiatan ekonomi, sementara masyarakat perkotaan memiliki kegiatan ekonomi yang lebih beragam. Keberagaman gender. Keberagaman masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender. Di dalam sosiologi, gender mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau identitas dalam masyarakat. Ketidakadilan gender ada 5, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda. Marginalisasi yaitu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan ekonomi. Subordinasi yaitu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Stereotipe yaitu pemberian cita baku atau label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah. Kekerasan yaitu tindakan kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Beban ganda. Beban ganda yaitu beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Faktor penyebab konflik keberagaman yaitu perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Sikap penyebab konflik keberagaman ada 6, yaitu primordialisme, etnosentrisme, diskriminasi, stereotipe, fanatisme, dan eksklusivisme. Primordialisme yaitu pandangan yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak awal melekat pada diri individu. Etnosentrisme yaitu pandangan bahwa kebudayaan suku bangsanya lebih baik dibandingkan kebudayaan suku bangsa lain. Diskriminasi yaitu perbedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan suku, agama, dan lain-lain. Stereotipe yaitu penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi pribadi. Fanatisme yaitu keyakinan akan suatu hal sebagai kebenaran tanpa kepastian data dan fakta. Eksklusivisme yaitu paham yang menekan kecenderungan untuk memisahkan diri dari segala bentuk interaksi. B. Bentuk dan akibat konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Bentuk konflik ada 5, yaitu konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat konflik ada 5, yaitu kehancuran nilai dan moral, kerugian harta benda dan korban manusia, perpecahan dalam masyarakat, perubahan kepribadian, dan dominasi.
Kehancuran nilai dan moral. Para anggota masyarakat yang sebelumnya saling percaya satu sama lain. Misalnya, setelah terjadi konflik dapat saling tidak percaya, bahkan membenci satu sama lainnya. Kerugian harta benda dan korban manusia. Konflik dapat berkembang menjadi kekerasan fisik. Hasilnya dapat terjadi kerusakan pada fasilitas umum, kerusakan harta benda, kerugian harta benda, hingga terjadi luka fisik bahkan korban manusia. Perpecahan dalam masyarakat. Kecurigaan terhadap kelompok lain atau anggota masyarakat lain dapat terus terjadi. Akibatnya masyarakat dapat terpecah. Perubahan kepribadian. Dapat terjadi perubahan pada pribadi anggota masyarakat. Sikap kekhawatiran, ketakutan, dan kecurigaan dapat berkembang pada anggota masyarakat. Dominasi. Pihak yang menang dapat saja mendominasi pihak yang kalah, bahkan dapat menindas pihak yang kalah. C. Alternatif dan solusi penyelesaian konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Upaya penyelesaian konflik. Memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 1, dan pasal 28E ayat 3. Pengikat persatuan dan rasa kebangsaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, dan Pasal 36B. Upaya representatif pemerintah, yaitu penangkapan pihak yang melakukan perpecahan dan sanksi hukum terhadap pihak pelaku perpecahan. Mengembangkan upaya preventif dalam menyelesaikan masalah, yaitu bersikap positif dengan musyawarah, kerjasama, mengenal budaya, dan tidak diskriminatif. Oke, cukup materi di video kali ini. Materi selanjutnya dari video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.